Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kajian kita hari ini adalah banyak ajaran yang menyesatkan. Kita harus hati-hati. Akhir-akhir ini viral. Ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kalau kamu tidak percaya bahwa aku Tuhan Allah, kalian akan rasakan azab. Air laut akan kuledakkan, kunaikkan sehingga kamu menjadi binasa. Banyak hal yang dikatakannya yang nakut-nakuti. Bahwa dia adalah sebagai manusia mengaku Tuhan. Seperti Fir'aun ketika dia sedang berada pada puncak kekuasaannya, semua tunduk dan patuh kepadanya. Siapa yang melawan dan menentangnya akan dihukum mati, hukum pancung. Lalu dia berkata, Ana Rabbukumul A'la. Aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Akhirnya Allah membuktikan siapa yang sebenarnya yang berkuasa di muka bumi ini. Ternyata air laut bergulung-gulung untuk mengakhiri nyawanya karena menentang Nabi Musa yang menyampaikan risalah kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin membunuh Nabi Musa, ternyata dirinya terbunuh. Tidak bisa melawan air laut yang menggulung-gulung dirinya. Di akhir hayatnya dia sudah yakin dia mati, maka dia baru mengaku bahwa aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi itu tidak diakui Allah. Kenapa? Nyawa sudah berada di lehernya, di kerongkongannya, berarti habislah masa mohon ampun kepada Allah. Habislah waktu untuk bertobat di akhir hayat yang sudah jelas dia akan meninggal. Ini adalah fakta. Jangan coba-coba manusia mengaku sebagai Tuhan. Allah akan menjadi tantangannya, bukan manusia. Bahkan viral lagi. Ada yang mengaku sebagai Nabi Isa. Ini juga bertentangan. Nabi Isa itu sudah wafat. Nabi Isa itu sudah diangkat oleh Allah. Rafi'u ilayya. Allah sudah mengangkat Nabi Musa itu. Sehingga Allah sudah mengangkat Nabi Isa itu karena Allah menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba muncul lagi. Ada yang mengaku sebagai kiai mengajarkan ajaran sesat. Kenapa disebut sesat? Masa di siang hari Ramadan bisa merokok? Boleh mengkonsumsi sesuatu yang tidak mengenyangkan perut kita. Ini adalah ajaran sesat. Sedangkan puasa itu yang wajib ditahan itu adalah makan dan minum. Mengkonsumsi sesuatu apapun yang masuk ke dalam rongga mulut kita dengan sengaja. Yang sesuatu yang membatalkan puasa itu dilarang. Batal puasanya. Merokok, batal puasanya. Ini diajarkan. Ini ajaran sesat. Dolun mudillun. Dia sesat lagi menyesatkan manusia. Kesalahannya dua di situ. Yang kedua diajarkan
bahwa dalam puasa itu dilarang berhubungan batin, berhubungan intim antara suami istri di siang hari. Lalu dia menyatakan itu tidak apa-apa, asalkan Anda dengan istri Anda, bukan dengan istri orang lain. Ini sudah jelas bertentangan dengan syariat. Syariat ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Perintah sholat tidak boleh dilanggar, diabaikan oleh siapapun, bagaimanapun tingkat amalnya sudah sangat tinggi. Karena tidak bisa mengimbangi sebenarnya amal kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Oleh sebab itu, yang mengaku Nabi itu sudah bertentangan dengan surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidak adalah Muhammad itu salah satu bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Jangan panggil dengan panggilan biasa, tapi panggillah ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Jangan panggil dengan sembarangan. Dan itu adalah Rasul Allah. Pangkat yang paling tinggi diberikan oleh Allah kepada manusia adalah Rasul dan Nabi. Pangkat ini dibawa sampai akhir zaman. Sedangkan pangkat yang diberikan oleh manusia itu ada batasan waktunya. Habis jabatan itu dia menjadi mantan. Mantan presiden, mantan ketua DPR, mantan ketua MPR, mantan gubernur, mantan wali kota, bupati, camat, lurah, dan lain-lain. Ini adalah paling tinggi. Jangan diabaikan, jangan dianggap sepele itu. Gelar yang datang dari Allah. Wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi-nabi, para nabi dan rasul. Berarti tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada mengaku-ngaku nabi. Dan jangan menentang syariat salat, syariat puasa, syariat haji, syariat zakat. Ini tidak boleh. Syariat syahadat tidak boleh menukar syahadat itu, ya, yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya. Jadi orang-orang yang mengajarkan yang sesat lalu ditanya oleh jamaah, kenapa Anda katakan bahwa puasa itu boleh, merokok boleh, hubungan badan suami istri pada siang hari? Jawabannya, saya sudah ma'rifat. Saya sudah hakikatnya sudah tinggi kepada Allah. Ini adalah ajaran sesat. Hati-hati kita mengenai ketauhidan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bahwa sholat tidak cukup dengan ingat, eling, tapi dia harus dengan ada gerakan, ada bacaan. Ada di situ aturan-aturan sholat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita tetap berada pada petunjuk Allah dan Rasulnya bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.